Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Sumaraji ingin menyelesaikan tugas UAS Hukum Konstitusi. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian konstitusi menurut para ahli. Pengertian konstitusi menurut ahli Kamus Oxford Dictionary of Law dijelaskan sebagai berikut. Konstitusi bukan saja aturan tertulis. Segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya, baik di tingkat pusat dan daerah. 2. Menurut Idewa Gedeatmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan atau norma dan kaidah konstitusi suatu negara yang menyeratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Menurut Carl Schmitt, konstitusi dibagi tiga, yakni konstitusi dalam arti absolut, konstitusi dalam arti relatif, dan konstitusi dalam arti positif. Untuk soal yang kedua, jelaskan tentang Piagam Madinah sebagai konstitusi. Piagam Madinah dikenal dengan istilah konstitusi tertulis pertama di dunia dan sangat luar biasa. Para ahli menyebutkan Piagam Madinah ini dengan istilah bermacam-macam. Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari kata Sahifah Al-Madinah, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk soal yang ketiga, jelaskan klarifikasi konstitusi. Klarifikasi konstitusi, setiap negara yang ada di dunia mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Jika konstitusi di setiap negara di dunia dibandingkan satu sama lain, maka akan ada klarifikasi atau penggolongan konstitusi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Konstitusi dapat digolongkan ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi dalam bentuk tidak tertulis. Untuk soal yang keempat, jelaskan bentuk negara. Dikutip situs Kemerdekaan Pendidikan dan Kebudayaan, bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi yakni negara kesatuan dan serikat. Negara kesatuan dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Dan terakhir, untuk soal yang kelima, kemukakan pendapat Anda tentang konstitusi Indonesia hari ini. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berbentuk dokumen yang tertulis yang memuat hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan.